105,1 Mugarur Radio, kreatif, inovatif, dan pastinya sangat inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mugarur lover semuanya, dimanapun Anda berada dan sedang apapun kalian beraktivitas ya. Jumpa lagi sama Pak Nur, dan saya ini sudah ditemani sama seorang penyiar yang sangat cantik hari ini ya. Ini enggak seperti biasanya, kamu tampak cantik sekali. Dia adalah Madana. Madana, gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah Pak, kabarku hari ini tuh baik banget Pak. Makanya hari ini tuh aku terlihat lebih baik ya Pak ya. Iya. Karena tadi tuh sarapannya enak Pak. Nah, apa? Jadi semangat di pagi hari tuh Pak, itu pasti faktornya tuh dari sarapan Pak. Jadi tadi sarapanku itu nasi goreng Pak. Nasi goreng dibuatin mama sendiri gitu. Oke. Lah sardennya kok sampai ketinggalan gimana? Kamu katanya penyuka sarden ya. Kemana-mana yang disampaikan kalau ditanya makan apa? Makan sarden gitu ya. Ya, gimana? Kok nggak ada sardennya? Ini Pak, udah habis Pak. Kan udah kemarin dihabisin. Oh. Iya, belum beli lagi Pak. Oke, jadi yo nggak setiap hari kan ya Madana ya, nggak setiap hari. Kadang-kadang kan ya juga perlu ganti. Seenak apapun makanan itu kan kita juga harus variasi kan ya, harus berganti-ganti. Oke, kali ini Mugar Lovers kita akan membahas tentang teman yang baik ya. Apakah ada teman yang tidak baik? Itu ada gitu loh ya. Ternyata ada banyak gitu kan ya. Mungkin malah lebih banyak teman yang tidak baik daripada teman yang baik. Iya, Madana, kalau menurutmu ya teman yang baik itu teman yang bagaimana? Jadi menurutku itu teman yang baik adalah teman yang bisa menghormati kita Pak. Menghormati dari privasi, terus menghormati itu dengan cara nggak ngomongin kita di belakang, menjaga rahasia kita, gitu Pak, teman yang baik itu. Oke, jadi teman yang baik ini menurut Madana ini bisa menjaga privasinya ya. Ketika kamu ngobrol sama temanmu, kejelekanmu, keburukanmu itu nggak akan disampaikan ke orang lain. Begitu maksudmu ya? Iya benar. Oke, dan mungkin ada lagi teman yang baik itu seperti apa menurutmu? Ada lah Pak. Jadi teman yang baik itu yang bisa jadi pendengar yang baik buat kita Pak. Misalkan kita itu lagi curhat atau cerita gitu ya Pak tentang keseharian kita. Nah dia itu dengerinnya tuh terlihat tertarik gitu loh Pak. Karena dengan kita mendengarkan orang yang lagi bercerita itu dan kita tuh terlihat tertarik, itu membuat orang yang lagi cerita itu kayak bahagia gitu loh Pak, seneng. Karena kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya ini kan tipe orang yang sukanya cerita kemana-mana ya Pak ya. Tapi bukan cerita hal yang privasi banget gitu, enggak. Cerita ya hal-hal umum gitu, tapi ke orang-orang, banyak orang. Nah itu kalau saya misalkan lagi didengerin atau pendengar saya itu kayak terlihat tertarik gitu loh Pak sama cerita yang saya sampaikan. Nah itu tuh saya bahagia banget Pak, gitu tuh udah bahagia banget. Oke, jadi ketika kamu cerita gitu ya, nah ini temanmu ini kan ngerespon begitu ya, mendengarkan gitu ya. Padahal ceritamu itu panjang mungkin ya, panjang. Karena jarang loh Madana, orang yang mau mendengarkan orang lain tuh jarang gitu loh ya, jarang sekali. Dan ya mungkin mereka ini menganggap kalau ceritamu apa sih gitu, mosok cerita ini diceritain yang aku kan begitu ya. Tapi teman yang baik itu memang bisa mendengarkan Madana ya. Apapun tuh meskipun itu hal yang nggak penting gitu ya Pak ya, pasti itu didengerin gitu, diladenin gitu loh Pak. Oh. Oke, yang pertama menjaga privasi, kemudian yang kedua itu mau mendengarkan ketika kita berbicara atau kita curhat atau apalah ya, yang jelas dia itu mau mendengarkan. Ada lagi? Ada Pak? Ada. Oh, kok banyak sekali kamu kriterianya teman yang baik itu. Jadi teman yang baik itu yang bisa menjaga rahasia kita ya Pak ya. Kan di dalam pertemanan itu pasti kita nggak pernah dong Pak nggak cerita tentang rahasia kita tuh nggak pernah, nggak mungkin. Jadi pasti semua itu pernah Pak cerita. Nah teman yang baik itu pasti bakalan ngerahasiain Pak. Meskipun misalkan ya kita habis cerita, terus kita itu tiba-tiba kayak berantem gitu loh Pak, kayak ada perselisihan sedikit gitu. Nah itu tuh teman yang baik itu nggak bakal, misalkan dia kan habis berantem, terus dia kan ke teman yang lain nih. Nah dia nih nggak bakal bocorin rahasianya ke teman yang lain gitu Pak. Tetap di keep sendiri gitu loh Pak. Oh. Jadi iya. Jadi ketika kamu berantem sama temanmu yang baik ini ya, nah kemudian dia itu nggak mungkin cerita ke siapa-siapa tentang keburukanmu kan begitu ya. Nah ya memang begitu Madana, memang begitu. Dan itu susah loh ya, susah. Apalagi ketika posisinya berantem sama kita gitu loh ya. Iya makanya udah kan kalau misalkan lagi berantem tuh kayak males banget loh Pak, kayak pengen jelek-jelekin anak itu gitu.
tapi nggak dijelek-jelekin juga kan ya. Iya. Oke, itu teman yang baik. Waduh, luar biasa. Madan ini sarapan nasi goreng bisa seperti ini. Mungkin kemarin itu ya, waktu kamu nggak terlalu semangat itu, Madana. Mungkin sarapanmu itu terlalu mainstream ya, sarden gitu kan. Setelah kamu sarapan nasi goreng, kamu ini kok semakin cet. Itu loh. Mungkin kamu cocok sarapan nasi goreng, atau nanti suatu saat nanti kamu sarapan gula. Gula kamu makan gitu, kamu tambah gini, atau sarapan pisang, kamu bisa lebih nyerocos gitu ya. Ada lagi kriteria teman yang baik? Ada Pak, ada. 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 Kamu kok banyak sekali sih. Apa no sih uang khusus seperti itu? Ini kriteria teman yang asyik gitu Pak maksudnya ini. Jadi dalam pertemanan itu Pak, kita itu harus bisa belajar buat lelucon Pak. Oh, meluncur. Iya, karena saya udah merasakannya sendiri ya Pak ya. Dulu itu aku anaknya diem Pak, pendiam. Terus nggak bisa bergaul gitu. Terus paling nggak bisa bercanda, baperan gitu, nangisan. Nah, terus setelah saya kayak introspeksi diri gitu mungkin ya Pak ya. Nah itu tuh saya belajar buat ngelucon, belajar buat santai gitu loh Pak sama orang. Jadi kalau misalkan di dalam pertemanan tuh ya Pak ya, lelucon tuh bisa membuat jadi asyik Pak di dalam pertemanan itu. Suasananya jadi cair. Iya, terus tapi kita juga harus lihat-lihat dulu ini leluconnya seperti apa. Gak boleh yang bawa suku gitu, gak boleh bawa agama, terus bawa fisik. Nah, nggak boleh itu. apalagi menjelek-jelekan fisik terus jadi bahan lelucon itu kan nggak boleh ya? Iya Pak, itu nggak boleh. Tapi kalau saya sendiri ya Pak ya, saya tuh sering Pak dapat lelucon yang seperti itu, kayak membawa fisik, membawa agama. Tapi karena saya tuh selalu nanggepinnya itu ya Pak ya, santai aja Pak. Jadi misalkan kalau misalkan saya di lelucon tapi bawa fisik, itu kan sama aja ngejek gitu ya Pak ya. Tapi tuh tak bawa santai Pak. Jadi kayak aku nih bilang apa sih, tapi kayak tetap itu bercanda gitu loh Pak. Apa sih itu bercanda gitu loh, tapi aku tetap apa sih gitu loh Pak. Iya. Jadi gini, Madana, jadi kadang-kadang itu bukan lelucon, tapi menyampaikan apa adanya ya. Misalnya begini, oh Madana, kamu kok hari ini kok jelek banget sih? Ya mungkin pada waktu itu kamu itu kumus-kumus, kamu itu itu kecapean dan tidak ceria gitu loh ya. Jadi makanya ketika Pak Nur ketemu sama kamu, oh jelek banget sih Madana ini. Ini sebenarnya nggak lelucon ini sebenarnya. Pak Nur itu ngomong apa adanya gitu loh ya. Kenyataan gitu loh. Ini bukan bukan menjelek-jelekan, tapi kenyataannya memang begitu. Tapi kan hari ini Pak Nur bilang kamu ini kan cantik kan begitu kan. Nah pada waktu ini siaran ini kamu kelihatan cantik karena masih seger, masih belum kumus-kumus kan begitu kan. Oke, tetapi kalau yang fisik-fisik yang lain enggak boleh Madana ya. Enggak boleh. Kalau misalnya Pak Nur bilang HP-mu kok jelek sih Madana. Ini kan HP-mu kan jelek ini ya. Iya. Nah, itu namanya apa namanya? Namanya menghina atau apa kalau menurutmu? Kalau menurutku itu nggak menghina ya Pak ya. Kayak sama sekali bukan menghina gitu. Ya itu cuma ngomong doang, tapi emang kenyataan ya. HP-ku ini jelek gitu. Iya, ini HP-mu ini apa sih Madana? Apa ini? Xiaomi itu Pak. Xiaomi. Redmi. Iya. Tapi ini untuk merekam suara bagus sekali ya. Jadi Mugar Lover semuanya perlu diketahui. Ini kalau Pak Nur siaran seperti ini direkam pakai perekam suaranya dari HP-nya Madana ini. Dan ini suaranya bagus sekali. Iya mantap. Oke, ada lagi kriteria teman yang baik? Udah Pak. Sudah ya. Nah sekarang gantian Pak Nur Madana. Iya. Kalau menurut Pak Nur teman yang baik itu selalu mengingatkan ketika kita itu mau berbuat salah itu ya. Jadi ketika kamu misalnya malas sholat misalnya, kamu diingatkan sama temanmu, hei ayo sholat dek, karena hidup ini sementara gitu loh ya, dan tujuan kita hidup ini kan untuk beribadah kan begitu. Nah itu teman yang baik. Nah sedangkan teman yang tidak baik itu sebaliknya Madana ya. Ketika kamu tidak mau sholat misalnya, ya itu dibiarkan aja. Kamu pacaran, dibiarkan aja, pokoknya los aja ya. Nah ini teman yang tidak baik. Ini kalau menurut Pak Nur. Nah ngomong-ngomong Madana, temanmu yang mau mendengarkan curhatmu itu siapa sih sebenarnya? Temanku yang mau mendengarkan curhat terus dengerinnya itu kayak tertarik gitu loh Pak, terkesannya dia tuh tertarik gitu. Itu tuh ada Pak di kelas. Di kelas? Sekelas, iya. Berapa orang? Satu Pak. Oh satu aja? Iya karena sebenarnya tuh banyak Pak yang mau dengerin saya cerita tuh banyak. Cuman kalau misalkan dilihat dari saya pribadi tuh yang dengerinnya itu dengan seksama terus kayak
apa ya Pak? Pokoknya tertarik gitu. Itu cuma satu orang Pak. Oh, Iya. ini boleh dibilang sebagai sahabat ini, Madana ya. Iya Pak. Kalau kamu curhat terus kamu didengarkan gitu, nah ini sahabat ini Madana. Nah, teman yang baik sama sahabat itu gimana sih kalau menurutmu sih? Kalau teman yang baik itu ya gitu kan gitu. Baik. Kalau sahabat itu gimana menurutmu? Sahabat, kalau sahabat? Ini kayak perbedaannya ya Pak ya. Ya. Perbedaannya teman yang baik itu kan ya seperti tadi kata Pak Nur, teman yang baik itu yang kalau misalkan kita melakukan keburukan dia itu bakal ngingetin. Tapi kalau sahabat itu Pak, kadang kalau misalkan kita pacaran gitu ya Pak ya, dia itu kadang-kadang dukung Pak. Oh, Kalau sahabat kan gitu. lu malah sahabat malah mendukung. Iya Pak, soalnya gimana ya Pak ya, kan itu kan dia tuh menganggapnya itu kayak kebahagiaan kita gitu loh Pak. Jadi dia tetap dukung gitu. Oh iya. Itu namanya sahabat yang tidak baik itu Madana. Pacaran kok didukung. Kalau pacaran itu diingatkan, Madana, sekarang ini waktunya untuk belajar, konsentrasi Iya. belajar. Kamu jangan pacaran dulu, gitu seharusnya. Berarti itu sahabat yang tidak baik itu. Tapi kan kebanyakan itu Pak, sekarang tuh kayak gitu Pak. Kalau misalkan kita ngingetin itu kayak jadi dijauhin gitu Pak malahan. Oh, iya. Suci soalnya. Iya, gini loh Mas Hana. Misalnya kamu sahabatan sama Pak Nur ya, Iya. terus kamu pacaran, terus kamu diingatkan sama Pak Nur. Pada waktu itu mungkin kamu membenci Pak Nur. Nah, Iya. tapi nanti ketika ada masalah, kemudian apa namanya itu, pokoknya bertengkar lah ini ya. Kamu akan mencari Pak Nur. Oh iya bener Nur, omonganmu itu bener gitu loh ya. Bahwa dulu itu kamu kan sudah bilang ini tidak baik kalau kamu lanjutkan, kan seperti itu Mas Andi ya. Jadi seperti itu. Jadi waktulah yang akan menjawab, waktulah yang akan memberitahukan kepada kita siapa sebenarnya yang paling baik itu, gitu loh. Jadi jangan takut. Misalnya kamu memperingatkan temanmu yang pacaran, Iya. terus kamu dijauhi, takut nggak sih Mas Dana? Kalau misalkan yang jauhin itu cuma beberapa anak gitu, ya nggak takut lah Pak. Tapi kalau misalkan langsung jauhin sekelas gitu, Ya nggak mungkin lah. Kalau Iya. satu kelas itu kan nggak mungkin lah kompakan terus pacaran kabeh itu kan nggak mungkin gitu. Masih ada beberapa yang tidak pacaran. Mas Dana, kalau menurutmu Mugaru ini banyak yang pacaran atau banyak yang nggak pacaran sih? Ini menurutmu loh ya. Ini kan boleh kan kita ini berpendapat kan begitu ya. Iya. Banyak nggak sih yang pacaran? separuh ya Pak ya. Karena saya itu udah denger ya cerita-cerita gitu lah Pak, dari anak-anak gitu. Ini loh pacarnya ini loh pacarnya ini gitu. Oke, jadi banyak juga yang pacaran. Nah ini bagi kalian yang pacaran ya, yang masih pacaran, ini kan kemarin kan Pak Nur sudah bilang ya, Iya. yang bilang bahwa pacarmu itu bukan apa-apamu begitu loh ya, bukan Iya, Pak. saudara, bukan yang orang tua yang membiayai kamu. Iya. Jadi sebaiknya kalau yang pacaran ini segera ini ada dua pilihan Matena, Iya Pak. putus atau nikah. Itu kan. Nah ini sarannya Pak Nur ini. Misalnya kamu punya pacar ya, sarannya Pak Nur cuma dua, putus atau nikah. Kalau nggak putus ya nikah. Kenapa kok begitu? Karena kalau tidak kamu putuskan itu akan mengganggu prestasimu. Iya. Tapi kalau menikah ya sudah nggak usah sekolah terus langsung nikah aja, kan enak, nggak ada maksiat. Iya bener ya. Iya. Kamu mau nggak sih menikah nih Matana? Sekarang ya nggak mau lah Pak. Kalau sekarang nggak mau. Iya. Mungkin kalau udah sukses gitu Pak baru mau. ini memang pembahasannya ini apa senengnya pembahasannya ini berat ya karena menyangkut dengan apa namanya itu teman gitu ya, teman yang baik. Oke Mas Dana, ini siaran kita ini sudah cukup lama loh ini ya, sudah 14 menit. 15 menit ya Pak ya? Iya, hampir 15 menit tanpa terasa ya. Nah, nanti kita akan siaran lagi nih. Naik sampean Pak Nur iki. Oh, sapa? Mantan, kita akan siaran lagi ya besok pagi pada waktu dan gelombang yang sama. Tentunya dengan tema-tema yang asik-asik Mantan ya. Seperti tadi ini kan ini apa namanya itu teman yang baik. Besok kita kira-kira apa ini? Kamu ada usulan nggak? Besok itu temanya tentang apa? Apa ya Pak? Tentang makanan aja Pak, makanan lagi.
Oh, makanan lagi. Wah, ini pecinta kuliner ini. Oke ya, Pak Nur, tak pikir sebentar ya. Kita besok ini akan membahas tentang apa ya? Kalau tadi kan sudah teman yang baik. Sekarang besok itu kita akan membahas tentang orang tua yang baik. Ayo gimana? Siap? Oh iya Pak. Siap Pak, siap. Oke, jadi tema kita guys, ini setiap pagi ini akan berbeda-beda ya, akan berbeda-beda dan tentunya masih bersama dengan presenter Mugaru ya. Maka tetap stay tune di 105,1 Mugaru Radio, kreatif, inovatif dan pastinya sangat inspiratif. Akhirnya saya Pak Nur Saya Mada. mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.